Berapa lama lagi lu mau pura-pura religius, tapi dompet lu tetap kurus setiap tahun? Lebaran datang, lu store tabungan, katanya biar ringan saat hari raya, katanya biar nggak malu, katanya ini tradisi. Tapi coba jujur, siapa yang benar-benar kaya dari skema itu? Lu? Atau bandar agamis yang muter uang lu selama setahun penuh, sementara lu cuma kebagian remah kebanggaan? Ini realitas pahitnya, lu nggak lagi nabung, lu lagi memelihara ilusi, dan ilusi itu mahal. Kenapa lu tetap setor? Bukan karena lu nggak bisa mikir, tapi karena lu terlalu lama hidup dalam sistem yang membungkus tekanan dengan doa. Masalahnya bukan di lebaran, masalahnya ada di rasa takut yang diam-diam mengendalikan keputusan finansial lu. Manusia itu makhluk sosial. Otak kita dirancang untuk bertahan dalam kelompok. Dulu, dikucilkan berarti mati. Sekarang, dikucilkan berarti malu. Dan buat sebagian orang, malu terasa lebih menyakitkan daripada bangkrut perlahan. Itulah kenapa skema kolektif berbaju religius begitu kuat. Ia bermain di wilayah psikologis paling purba. Kebutuhan akan penerimaan. Lu nggak setor karena butuh. Lu setor karena takut terlihat berbeda. Ada ilusi kenyamanan saat semua orang melakukan hal yang sama. Seperti berdiri di ruangan gelap bersama banyak orang. Lu tahu gelap, tapi karena ramai, lu merasa aman. Padahal tetap saja gelap. Bandar agamis memahami satu hukum sederhana. Jika sesuatu dikemas sebagai kebaikan bersama, orang jarang bertanya soal efisiensi. Begitu narasi spiritual masuk, logika sering dimatikan. Dan disitulah jebakannya. Uang lu dikumpulkan, diputar entah bagaimana, tanpa transparansi jelas, tanpa akuntabilitas profesional. Tapi karena dibungkus kata niat baik, lu menahan kritik. Setiap tahun lu ulang pola yang sama. Setor, tunggu, terima, habis, ulang lagi. Itu bukan strategi finansial, itu ritual konsumtif yang diberi aroma kesucian. Secara psikologis, ini disebut cognitive dissonance. Lu merasa ada yang aneh, tapi lu membenarkannya demi menjaga citra diri sebagai orang baik. Lu lebih nyaman memelihara ilusi daripada menghadapi kenyataan bahwa sistem itu tidak menguntungkan lu. Dan kegelapan terbesar bukan pada uang yang diam, tapi pada pikiran yang berhenti bertanya. Karena saat logika dikorbankan demi penerimaan sosial, perlahan-lahan yang hilang bukan cuma potensi uang, yang hilang adalah kemandirian berpikir. Dan tanpa kemandirian berpikir, kemiskinan bukan lagi kondisi, ia berubah jadi kebiasaan. Sekarang, kita geser sudut pandang. Cukup menyalahkan sistem. Saatnya lu ambil kembali kendali. Karena dalam dunia finansial, satu prinsip gak pernah berubah. Siapa yang memegang kontrol, dia yang memegang masa depan. Logikanya sederhana, dingin dan gak emosional. Uang itu alat, dan alat yang didiamkan akan berkarat. Kalau lu setor ke pihak lain tanpa transparansi, lu kehilangan 3 hal sekaligus. Kontrol, peluang pertumbuhan, dan fleksibilitas. Sementara waktu terus berjalan. Inflasi naik, harga kebutuhan naik, tapi uang lu diam. Sekarang kita bikin terang. Pertama, pisahkan niat baik dari manajemen keuangan. Lu tetap bisa hormati tradisi, tapi jangan serahkan sistemnya ke orang lain. Buka rekening khusus dana lebaran, bukan di bawah kendali kolektif, di bawah kendali lu sendiri. Kedua, biarkan uang lu bekerja walau pelan. Gunakan instrumen liquid dan relatif stabil seperti reksadana pasar uang atau deposito jangka pendek. Bukan buat kaya mendadak, tapi buat memastikan nilai uang lu tidak menyusut percuma. Prinsipnya bukan spekulasi, prinsipnya proteksi dan pertumbuhan rasional. Ketiga, tentukan angka dengan kalkulasi, bukan gengsi. Hitung kebutuhan realistis, THR keluarga, zakat, konsumsi, perjalanan. Tulis angkanya. Total, bagi 12 bulan. Itu angka setoran bulanan lu. Bukan berdasarkan omongan tetangga, bukan berdasarkan standar sosial. Keempat, bangun fondasi dulu sebelum pencitraan. Dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran harus jadi prioritas. Tanpa itu, lu rapuh. Dan orang rapuh mudah ditekan oleh tradisi. Kelima, transparansi adalah harga diri finansial.
Kalau ada skema kolektif yang benar-benar jelas, legal, dan profesional, evaluasi dengan kepala dingin. Minta laporan, minta sistem. Jangan takut bertanya. Orang yang takut ditanya biasanya menyembunyikan sesuatu. Di titik ini, atmosfer berubah. Karena begitu lu mulai menghitung, merencanakan, dan memutuskan sendiri, rasa takut perlahan hilang. Digantikan rasa tenang. Tenang karena lu tahu angka. Tenang karena lu tahu strategi. Inilah perbedaan mentalitas konsumtif dan mindset miliarder. Yang satu digerakkan emosi, yang satu digerakkan logika. Dan saat logika mulai memimpin keputusan finansial lu, cahaya kecil itu muncul. Bukan cahaya euforia, tapi cahaya kendali. Dan kendali adalah awal dari kebebasan. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Miliarder sejati bukan orang yang anti budaya. Mereka bukan pemberontak kosong yang menolak tradisi. Justru sebaliknya, mereka menghormati nilai, tapi mereka tidak pernah mengorbankan akal sehat demi terlihat selaras. Karena mereka paham satu hal, kedermawanan yang kuat lahir dari kestabilan, bukan dari pencitraan. Lebaran seharusnya menjadi simbol kemenangan. Kemenangan atas hawa nafsu, kemenangan atas ego. Tapi ironisnya, banyak orang justru kalah oleh tekanan sosial di momen itu. Mereka memaksakan diri terlihat mampu, padahal fondasi keuangannya retak. Dan retakan kecil yang dibiarkan setiap tahun akhirnya jadi jurang. Mindset miliarder bekerja dengan prinsip berbeda. Mereka bertanya, apakah keputusan ini memperkuat masa depan saya atau hanya memuaskan pandangan orang lain hari ini? Karena orang besar tahu, impresi itu sementara, tapi stabilitas itu warisan. Bayangkan ini, jika setiap tahun lu berhenti mengikuti arus buta, jika setiap tahun dana lu tumbuh sedikit demi sedikit, jika setiap tahun keputusan lu makin rasional, dalam 5 tahun, lu bukan cuma punya lebaran yang nyaman, lu punya posisi tawar dalam hidup. Dan posisi tawar mengubah segalanya. Lu nggak lagi cemas soal pengeluaran musiman, lu nggak lagi terjebak siklus setor habis ulang. Lu jadi orang yang memberi dari kekuatan, bukan dari keterpaksaan. Itulah bunga emasnya. Kebebasan finansial bukan soal pamer saldo, tapi tentang tidur tanpa tekanan. Jadi sekarang pilihan ada di tangan lu. Tetap jadi bagian dari pola lama yang membuat lu terlihat baik tapi stagnan, atau naik level, berpikir lebih dalam, dan membangun fondasi yang benar-benar kokoh. Kalau lu mau tumbuh, mulai dari satu langkah sederhana, audit semua kebiasaan finansial yang selama ini lu anggap suci. Tanyakan ulang, evaluasi ulang, susun ulang. Dan kalau narasi ini menampar kesadaran lu, jangan berhenti di rasa tersinggung. Gunakan itu sebagai bahan bakar. Karena mindset miliarder bukan diwariskan, ia dibentuk dari keberanian menghadapi realitas. Mari tumbuh bersama, bukan sekadar merayakan kemenangan sesaat, tapi membangun kehidupan yang berdaulat, matang, dan tak mudah digoyahkan.